Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau pick a card tentang hal yang ingin dia katakan ke kamu. Insya Allah ini bisa resonate dan menarik energi di bawah alam sadarnya dia. Orang yang kalian dealkan, jangan lupa kita baca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, aku kasih kalian waktu 3 menit. Kalian bisa pilih deck 1, deck 2, deck 3. Ya. Aku kasih waktu 3 menit. Aku akan cari gaharu untuk bisa mengambil energinya mereka. Oke? Oke, 1 menit lagi. Kalian bayangi orangnya, hal apa yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, kalian siap ya? Mami Lucky Tarot pilih deck 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deck 2. Kita mulai ya. Hal apa yang ingin dia katakan ke kamu? Oke. Oke. Sorry guys. Batunya jatuh. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Oke, hal yang ingin dia katakan ke kamu, dia sebenarnya sakit hati ya guys, sakit hati. Dia sedang menjalani karmanya, karena dari apa yang dia tanam, yang dia rahasiakan selama ini sama kamu, dan dia juga
coba untuk tidak meminta maaf ya sama kamu karena keangkuhannya dia merasa dia bisa dengan berdiri sendiri, merasa dia bisa sukses dengan apa yang sudah dia tanam ya saat ini. Ternyata dia terkhianati dari apa yang dia tanam, yaitu triparty yang dia lakukan. Karena di sini kalian selalu kembali dengan topeng, dan yang aku lihat dia memang datang minta maaf tapi selalu menyembunyikan tentang harapan-harapannya dia ya, yang untuk kepentingan pribadi, dan ini membuat dia terluka sendiri. Dan sekarang dia ada pembayaran karma ya, ada pembayaran karma yang harus dia jalani di sini yang aku lihat. Dan dia memang banyak ini ya keputusan ya, jadi apa yang dia tujukan untuk kemenangannya dia ya selama ini, sekarang dia terkhianati. Dan apa yang dia banggakan untuk mencari kepuasan diri, ternyata dia disakiti kembali ya, karma. Dan di sini adalah sebuah kutukan dari kesombongannya dia, keangkuhannya dia. Karena di mana dia memang fokus pada kemenangan dia sendiri ya, sehingga kalian dicuekin, sehingga kalian dikhianati, sehingga kalian diputuskan ya sama dia. Pada akhirnya hal yang ingin dia katakan, dia sebenarnya ingin kembali sama kalian. Dia ingin bisa bersatu lagi, ingin dikembalikan oleh ilahi ya, divine. Karena sini dia merasa kalian memang adalah takdir dia, twin flame-nya dia. Dan di sini dia coba untuk menghadapi ya pembayaran karma dari perjalanan twin flames. Ten of Swords di sini aku lihat memang dia sedang fokus dalam pembayaran karma dari adanya kesombongan dan keangkuhannya dia. Karena dia selalu mencari perhatian dengan orang lain ya, selama dengan kalian. Dan dia mencari kesuksesan dengan orang lain di sini, yang membuat dia ya harus melindungi dirinya ya dari keangkuhannya dia sendiri, sehingga dia terkhianati, dia dijahati, dan dia juga menjadi bermain sebagai korban ya, karena dari egonya dia sendiri, narsisnya dia sendiri. Sekarang ya mau tidak mau dia tertekan dari pembayaran karma yang dia jalani karena adanya perjalanan twin flame yang dia khianati. Di sini dia memang coba untuk menjalani perjalanan karmanya, dan dia memang sudah seperti kehidupannya itu sudah seperti orang mati ya. Jadi tidak ada hasrat, semuanya apa yang dia perjuangkan dengan narsisnya, dari keegoannya, dari kesombongannya ya. Sekarang dia terkhianati dan dia berpikir, wow, ini adalah pembayaran karma dari perjalanan twin flames, yang mana ya dia harus fokus, dia harus mengendingkan ya keangkuhannya itu dengan ya pengkhianatan dia sendiri, dan juga kehancuran dan juga kelukaannya dia dari cara dia mencari hasratnya dia sendiri ya di sini. Oke, kita lihat tindakannya dia selanjutnya ke kalian seperti apa. Ini hal yang ingin dia katakan ya, kalau dia ada pembayaran karma saat ini. Dan ini timeless, jadi kapanpun kalian nonton, energi ini akan mengambil untuk dia ya, sejak kalian membuka kapanpun ya konten aku. Insya Allah ini bisa membantu kalian ya, dan memberikan pelajaran untuk orang yang menyakiti kita dengan caranya Allah ya. Kita hanya berdoa untuk membayar karma pribadi aja ya. Sini kita belajar dari pembayaran karmanya dia itu adalah dari keangkuhan dan kesombongan ya, sehingga kita harus berhati-hati dalam bertindak dan juga berucap ya, karena di sini ucapan dia juga sangat menyombongkan diri ya, seakan-akan dia tidak membutuhkan kita, membutuhkan kamu ya. Dan pada akhirnya dia
terkhianati sendiri, dan juga dia dijahati ya, dan juga dibohongi ya. Di sini kita lihat tindakannya dia. Selanjutnya ke kamu. Guys, kayaknya dia akan mencari cara deh untuk kembali ke kamu ya. Ini yang aku lihat, karena dia menyadari selama ini dia menutup perasaannya dia, menutup proses perjalanannya dia sama kita. Ya, karena ada dua pilihan, dan dia juga merasa ketakutan ya dengan masa depannya dia yang keblok ya dari keangkuhannya dia. Dan pada akhirnya dia belajar untuk menghadapi ketakutannya dia, yaitu pembayaran karma, dan dia coba untuk mencari informasi ya tentang healing, dan dia juga mencari informasi tentang orang pintar ya. Hati-hati, karena ini untuk mencari koneksi dengan kalian lagi. Dia ingin mempertahankan perjalanan twin flame-nya lagi. Di sini aku lihat memang ya, dia akan datang ya ke kita yang sudah bisa sukses tanpa dia, yang sudah bisa meninggalkan kisah masa lalu. Dia akan datang ya, dan dia juga menyimpan perasaannya dia secara diam-diam, memantau kalian di sini. Ya, dia akan coba datang kembali karena dia sudah melihat kalian sukses, cantik, ganteng ya di sini. Dan dia juga coba untuk datang ke kalian secara diam-diam dari orang ketiganya. Jadi dia tidak mau membicarakan dengan orang ketiganya kembali dengan kalian. Jadi dia pengen meninggalkan orang ketiganya ini secara diam-diam. So, ya aku lihat di sini dia memang banyak ketakutan ya tentang ending, tentang diputuskan secara sepihak, dan dia sadari juga ya. Dia coba untuk koreksi diri di sini. Dia juga lelah dengan namanya argumentasi, karena dia selalu membelakangi setiap masalah untuk perjalanan masa depannya dia demi egonya dia. Dan dia coba memperjuangkan kembali ya tentang masa depannya dia, karena dia harus hadapi ketakutannya dia, yaitu tentang karma. Dan ya selama ini kan dia coba ngeblok perasaannya dia ke kita, karena dia merasa dia bisa tanpa kita, tapi ternyata itu salah. Dan itu dia merasa tertutup matanya, hatinya untuk membayar karma dengan cara apa. Dan pada akhirnya dia memberanikan diri, yang aku lihat ya, untuk menghadapi ketakutannya, yaitu dengan belajar pembayaran karma. Dan dia memilih untuk sendiri di sini. Dia menyadari dan dia coba untuk dewasa, coba untuk mencari jiwanya kembali dengan pembayaran karmanya. Dan dia juga belajar tentang koneksi twin flame, dan dia baru menyadari kalau kita adalah pasangan sejatinya dia. Di sini yang aku lihat ya, dia memang sadari atas keangkuhannya dia ya, kesombongannya dia, dan juga atas kesuksesannya dia. Di sini dia juga lelah dengan narsisnya, sifat narsisnya, karena dia juga menyadari dia takut hasil dari sifat narsisnya ini ternyata ngeblok keberuntungannya dia yang selama ini dia pertahankan, yang selama ini dia dapati, yang selama ini dia perjuangkan ya. Dan dia akan mencari cara
gimana bisa kembali ke kita, ke kamu ya. Karena yang kulihat dia diam-diam akan coba untuk menghampiri ataupun memberi kabar ke kalian ya di sini. Dan dia memang memutuskan hubungan kita secara sepihak, di mana kita sedang cinta-cintanya, dan dia juga fokus kepada keberuntungan dia sendiri, tapi ternyata ilahi mengendingkan perjalanan keangkuhannya dia ya, dari adanya pembayaran karma yang sekarang dia jalani, karena apa yang dia banggakan sekarang menghancurkan dia sendiri. Dan dia juga menyadari kalau selama ini komunikasinya dengan kita tuh selalu on off, dan dia juga lelah dengan semua rahasia yang dia simpan, terutama tentang cinta segitiga yang ternyata itu ngeblok tentang spiritualnya dia, kesuksesannya dia ya. Dan ini juga dia coba berpikir secara dewasa, belajar mencari solusi di dalam jiwanya, apa sih yang ngeblok dirinya, dan apa yang dia takutkan ya tentang keangkuhan, narsisnya dia, yaitu yang ngeblok keberuntungannya dia sendiri. Dan dia sadari itu. Dia coba mencari informasi untuk mempertahankan kalian, karena dia juga coba belajar tentang pembayaran karma, apa yang dia lakukan di masa lalu sebelum dengan kalian, selama dengan kalian, dan sesudah dengan kalian. Makanya dia akan mencoba mencari informasi untuk bisa kembali dengan kalian. Di sini aku lihat seperti itu ya. Dan hal yang ingin dia katakan, memang dia tidak bisa menutup pembayaran karmanya lagi. Jadi dia tidak bisa ngeblok lagi. Mau tidak mau dia harus belajar menerima. Ini yang dia ingin katakan ke kamu. Dan secara diam-diam dia juga memantau kamu ya, melalui orang pintar ya, ataupun spiritualnya dia. Hati-hati ya. Terutama dia juga akan menggunakan orang pintar untuk bisa mengembalikan kalian. Karena di sini dia terbunuh masa depannya dia ya, dari argumentasi dia sama orang ketiga, yang aku rasakan energinya seperti itu. Dan dia juga coba fokus ya tadinya tentang perjalanan masa depannya dia ini dengan triparty. Dia pikir dengan cara seperti itu dia akan sukses, bahagia ya, lebih menikmati. Tapi ternyata enggak ya, ternyata itu ngebunuh dia, dan orang ketiganya pun mengkhianati dia lebih parah dari dia mengkhianati kita ya. Jadi apa yang dia lakukan ya dia rasakan sendiri sekarang ya. Kita lihat, take a chance, risk, being strategist, optimist, not showing your hands, gambling. Ya dia akan secara diam-diam ya, secara diam-diam untuk datang ke kita, bisa dengan secara spiritual mencari orang pintar atau mencari informasi untuk bisa komunikasi lagi sama kita ya. Dan dia masih memikirkan gimana untuk bisa mengambil kemenangannya dia lagi ya. Jadi dia menganggap semuanya itu permainan ya, padahal ya memang sih hidup ini permainan, tapi caranya dia kan salah, dengan ego ya, tidak dengan kesabaran, tidak dengan kesetiaan dan kejujuran. Dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Ya dia coba untuk healing juga ya di sini ya. Dia coba untuk healing saat ini, coba untuk perubahan dalam dirinya, karena ada pembayaran karma dalam kehidupannya dari permainannya dia sendiri. Dia coba menyembuhkan diri sendiri ya dari permainannya dia. Waalaikumsalam. Love call, someone express love, a message of love, thinking of you,
and letting you know. Ya, dia akan mencari kabar ya ke kalian nih, mencari tahu informasi tentang kalian, karena dimana kalian sudah meninggalkan dia ya, dan kalian sukses, dia ingin kembali ke masa lalunya, yaitu dengan kita. Karena dia di sini lari ya dari kenyataan, karena ada orang lain, other the woman or man ya, dan dia selalu lari dari kenyataan, dan dia memberikan luka dengan kita, sehingga ada perpisahan karena adanya kepalsuan di antara dia dan kita. Sehingga di sini memang permainannya ini ngebunuh dia sendiri, guys. Dan ya, apa yang dia jalani kepada kita sekarang dia rasakan gitu loh, karena kita sudah merasakan dulu sakitnya dia mengkhianati kita ya. Dan yang aku lihat di sini memang dia coba untuk tidak merasakan tentang karmanya, tapi ya dia tidak bisa membohongi ketakutannya dia tentang pembayaran karma. Sekarang dia coba untuk mengoreksi dirinya untuk lebih dewasa dan mempelajari tentang apa yang dia lakukan di masa lalu. Memang dia harus dapati semua timbal balik. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua, terutama untuk yang nomor 1 ya. Hal yang ingin dia katakan ya, dia sedang pembayaran karma ya. Kita lihat yang nomor 2 ya, dia merasa kalian ini takdirnya, merasa kalian ini adalah cinta sejatinya dia setelah dia terkhianati dari keangkuhan dan kesombongannya dia sendiri ya, cara dia untuk mendapati kesuksesannya dia. Oke, kita lihat untuk yang nomor 2. Kita lihat ya, hal yang ingin dia katakan ke kamu. Sorry ya guys. Oke, kita lihat Four of Cups. Six of Swords, the Tower, and the Queen of Wands, and the Six of Wands. Ini kehancuran juga ya, yang nomor 2. Kehancuran. Dia menyesali dengan cara dia mencari jalan lain, karena saat ini dia mengalami kehancuran, guys. Dan dia juga kehilangan kesempatan terbaiknya dia tentang kehidupan untuk sukses tadinya. Dan dia akan memperjuangkan kalian juga nih untuk mendapati perhatian kalian lagi ya. Dan ya, dia tahu kalian juga masih memberikan maaf pada dia, dan dia memang banyak kecewa ya dari perjalanan dianya yang meninggalkan kita ya. Tadinya dia ingin move on dari kita, tapi ternyata hancur, sehingga ya dia coba untuk memperjuangkan kita lagi ya di sini, tapi dengan cara kesombongan dan egonya dia ya, karena dia selalu membanggakan dia itu mampu. Dan yang aku lihat di sini memang dia menyesali ya dari cara dia move on, dan dia menghancurkan kepercayaannya kalian, dia menghancurkan kebaikannya kalian ya, dan juga perhatiannya dia kalian. Dia menyesal sekali, dan dia juga coba untuk mencari ketenangan dengan cara dia ingin move on dari kalian nih, tapi dengan cara mencari perhatian kepada orang-orang ya. Dan ternyata apa yang dia banggakan selama ini, yang dia menangi, ini hancur ya, membuat kebanggaannya dia tuh hancur. Dan kalian tetap memaafkan dia walaupun dia masih angkuh, sombong dia dengan sikapnya. Dan di sini dia ingin meminta maaf ya, depresi sama kalian, stres. Dia merasa bersalah dengan perjalanan Twin Flames karena ada The Lovers, orang ketiga ya, tentang fisik, seksual. Dia stres gimana caranya bisa
minta maaf ke kalian karena sudah melihat kalian bahagia, seseorang yang selalu dipenuhi keberkahan. Dia ingin kembali perlahan demi perlahan untuk bisa komitmen sama kalian lagi, ya, memulai sesuatu yang baru, menjadi soulmate dan juga satu visi, ya. Dia ingin kembali lagi dengan kalian karena saat ini dia mengalami kehancuran, dia mengalami kekacauan dalam spiritualnya, kekacauan dalam healingnya, kekacauan dalam kemenangannya, semuanya dia hancur. Dan dia memang fokus, ya, depresi dari kehancurannya dia ini, karena kan dia coba untuk move on, ninggalin kalian, tapi ternyata itu salah, malah membuat dia hancur. Tapi kalian masih memaafkan dia. Ini membuat dia ingin memperjuangkan kalian kembali. Dan dia memang berfantasi, ya, bisa kembali lagi sama kalian. Dia bermimpi untuk bisa kembali lagi sama kalian. Dan dia juga berfantasi kalian memaafkan dia, gitu ya. Tapi dia datang dengan angkuh, ya, masih dengan narsisnya. Hati-hati. So kita lihat tentang tindakannya dia ke kalian yang akan datang. The World. Kalian ini long distance, ya, yang aku lihat. Long distance. Karena The World and the Six of Swords. Five of Wands. The King of Swords. Wow. Seven of Wands. Six of Cups, ya. Wow, guys. Di sini dia memang mengalami kehancurannya dari kesombongan, dan dia gini loh, dia coba mempertahankan sikap dinginnya dia ke kalian nih untuk bisa reconciliation, ya, tapi ternyata ada kehancuran dari karirnya dia, dan dia coba ingin mengendingkan drama ini, ya, argumentasi dan juga perseteruannya kalian, tapi dia masih dengan egonya, ya, mempertahankan sikap dinginnya dia, kesombongannya dia, rasa dia mengontrolnya kalian, ya, karena dia merasa kompetisi dengan hubungan connectionnya twin flame ini, ya. Di sini dia juga coba untuk bisa mempertahankan koneksi twin flame, tapi dia merasa kompetisi, ya. Jadi dia gimana, ya, dia merasa saingan, tapi dia nggak bisa tanpa kita, gitu loh, ya, karena keangkuhannya dia narsis, ya. Jadi ini orang maunya menang sendiri, maunya happy sendiri, gitu ya. Dan di sini aku lihat Seven of Pentacles and the Death, dan juga King of Wands, Two of Wands. Wow, dia banyak kesulitan, ya, guys, dari dua pilihannya dia. Dan dia juga ending, ya, dari perjalanan playboynya dia, ya, atau playgirlnya dia, permainannya dia di sini yang aku lihat. Dan dia coba menyadari, ya, kesulitannya dia untuk spiritual. Ke dalam kesendiriannya dia tertekan dari masa depannya dia saat ini, karena dia merasa apa yang dia tanam, ya, dengan kegagahannya dia, dengan charmingnya dia, ini, ya, manis mulutnya dia itu tidak membuahkan hasil, malah ending apa yang dia tanam tidak ada kebahagiaan. Makanya di sini dia coba untuk mengendingkan drama ini dengan sikap dinginnya dia, tindakannya dia begitu, ya, karena dia coba untuk mempertahankan tentang koneksi ini. Dia makanya gak mau banyak bicara dengan kalian, tapi diam-diam dia ingin memperjuangkan kembali datang ke kalian nanti, ya, karena dia merasa hampa, apa yang dia tanam ternyata tidak membuahkan hasil, dan semuanya membuat dia banyak kekacauan dalam hidupnya. Bahkan, ya, aku lihat, ya, dia tertekan loh, guys.
dari masa depannya dia, dari petualangannya dia yang dia jalani, yang dia tanam, semuanya hampa. Ya, semuanya hampa. Dan yang aku lihat memang dia coba untuk berpikir kembali ya. Dia menyesal banget ada drama di antara dia dan kita, karena ini banyak sekali kehancuran yang dia hadapi. Dan dia juga tidak memilih siapapun, karena dia banyak drama dari option yang dia jalani sekarang, dan semuanya hancur ya. Dari apa yang dia pertahankan, yaitu dari egonya dia, narsisnya dia, playernya dia. Karena dia merasa ya semuanya adalah kompetisi buat dia. Siapapun yang menghalangi jalan dia tuh ya dia adalah musuh. Itu bagi dia narsis ya. Jadi dia nggak mau terkalahkan, sehingga dia banyak kekecewaan dari option-optionnya dia saat ini, karena banyak sekali perubahan yang dia hadapi, terutama kehancuran dari yang dia jalani tentang kesombongannya dia, kemenangannya dia ya. Karena dia kan selalu bermain tentang perasaan. Pada akhirnya ya dia mendapati kehancuran sendiri dari perasaannya dia, dari perjalanan egonya dia. Dan dia memang berpikir ya untuk adanya traveling. Dia juga coba untuk healing dalam kesuksesannya dia, mengendingkan kisah lama. Ya dia coba berpikir dulu, karena dia ingin move on dari drama. Dia ingin yang namanya ingin sembuh ya, sebenarnya ingin adanya progres dari sebuah perubahan, transformation. Tapi di sini memang dia sadari banyak masalah yang dia jalani dari sikap sombongnya dia, sikap angkuhnya dia, dan apa yang dia banggakan dengan sikap dinginnya ini hancur ya. Jadi dia kan merasa sebagai the king ya, seseorang yang mempunyai kekuatannya nih sekarang hancur. Apa yang dia lakukan rutin setiap harinya itu hancur ya. Jadi karirnya dia, kalau yang aku lihat di sini hancur. Dan dia juga banyak kehancuran tentang logikalnya dia. Jadi sekarang dia nggak pakai logikal, tapi memakai perasaan. Kalau dulu dia memakai logikal selama dengan kita, karena dia merasa ya dia memahami segala hal gitu. Sedangkan kita memakai dengan perasaan, ya, dengan spiritual, emosional. Jadi di sini dia banyak kehancuran ya dari pikiran logikalnya dia. Itu juga banyak kehancuran dari kekuatannya dia. Kenapa? Karena apa yang dia pertahankan ya tentang keinginannya dia itu dari kita selalu memaafkan dia, dan dia juga menganggap kita sebagai musuh padahal kita pasangan, dan kita selalu memaafkan. Itu yang membuat dia merasa nggak nyaman, karena kita selalu memberikan, memaafkan, dan juga melupakan apa yang dia lakukan. Dia merasa nggak nyaman dengan pertahanannya dia selama ini, dengan apa yang dia sembunyikan selama ini ya. Dia nggak nyaman ya. Dan ini orang-orang sekitarnya dia ya di sini yang memberikan dia ketidaknyamanan, dan dia sebenarnya coba untuk menjaga jarak juga dengan kita, tapi kita coba untuk kuat ya. Selama dia menjaga jarak dengan kita, dan juga selama dia on off dengan kita coba untuk memaafkan dan coba untuk bersikap energik, bersikap kuat dan berani, dan juga kita juga optimis gitu loh. Ya udah, kalau lu mau jaga jarak ya gue juga jaga jarak. Jadi kita udah kuat untuk itu. Ya, itu yang membuat dia ingin memperjuangkan lagi koneksi ini dengan kita. Ini aku rasakan energinya. Karena dia merindukan tentang kesembuhannya dia selama dengan kita, ketenangan memorinya dia ke kita ya. Dan dia banyak terbebani ya dengan pilihannya dia saat ini, terutama dari petualangan yang dia tanam semuanya hampa. Dan dia juga ending tentang karirnya di sini. Ya, sini juga ada suatu kehancuran ya dari karirnya dia, The King of Swords. Dan kita tetap mempertahankan
spiritualnya kita ini membuat dia tuh nyaman, membuat dia tuh ingin memperjuangkan kembali. Makanya dia menyesal sekali kehilangan kesempatan tentang dunia barunya itu bersama kita, yaitu kesuksesan yang harusnya dia raih, dia tinggalkan ketika dia ada masalah dengan kita, lari dari masalah. Ini membuat dia hancur tentang kekuasaannya dia, karena dia selalu lari setiap ada masalah. Pada akhirnya dia coba untuk berdamai, coba untuk transition ya, coba untuk memprogres kembali dan move on dari namanya argumentasi ya, karena dia selalu lari dari kenyataan ya, karena dia selalu diberikan dua pilihan ketika dia sama kita, karena dia merasakan keberuntungannya dengan kita dari cara kita memaafkan, cara kita melupakan setiap masalah, dan cara kita spiritual ya di sini. Dan kita juga masih mempertahankan tentang optimisnya kita walaupun kita sudah dihancurkan oleh dia ya. Kita lihat koneksinya dia ke kita, tindakannya dia lagi alami kehancuran ya. Dia masih bersikap dingin dengan kita, tapi dia coba untuk perjuangkan kembali untuk bisa reconciliation. Tapi saat ini dia mengalami kehancuran ya, banyak drama dari dunianya dia, banyak argumentasi dari keangkuhannya dia, kesuksesannya ini lagi banyak masalah ya. Kita lihat Coffin, endings bring new beginnings, growing, change, liberation, transition. Iya, kehidupannya dia kan sudah kayak orang mati ya. Jadi Four of Cups seperti orang yang sudah tidak ada semangat, banyak kekecewaan dalam hidupnya, perubahan ya, dan juga the death. Jadi dia merasakan sekarang dia harus memulai sesuatu yang baru lagi ya, yaitu dengan dia ingin mengendingkan dulu drama yang dia jalani saat ini sebelum bisa datang ke kalian. Makanya dia bersikap dingin dengan kita ya. The Mask, not showing true feelings, hide, personif, pretend, delude, gaslighting ya. Hati-hati ya gaslighting. The King of Swords bagi aku ini adalah gaslighting. Kenapa? Karena dia bersikap dingin dan dia selalu memakai topeng dengan cara diamnya dia, dengan cara dinginnya dia. Tapi terkadang dia akan datang dengan mengontrol diri kita. Dan juga the six of wands ya, the mask, karena dia selalu bangga dengan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai. Patience, intense chemistry, like each other, equally having fun. 6 loh ya, lihat ya, twin flames, perubahan relationship ya, past life. Jadi ya dia juga merasakan kalau koneksinya kita ini memberikan chemistry dalam kehidupannya dia, memberikan gairah dan juga happiness. Makanya dia coba mempertahankan kembali. Dia sekarang coba memakai topeng ya dengan cara diamnya dia, karena dia ingin mengendingkan drama yang dia buat sendiri. Dan kehidupannya dia itu sekarang hampa ya. Dia seperti orang mati, tidak merasakan kebahagiaan karena banyak kehancuran yang dia hadapi. Hal yang ingin dia katakan, dia menghadapi kehancuran saat ini dari cara dia move on meninggalkan kita, dan juga banyak kehancuran dari sikap dinginnya dia. Dia coba mempertahankan hubungan lagi dengan kita, tapi diam-diam dia akan datang menghampiri kita. Entah kapannya itu Allahu alam. Jadi di sini kita diharuskan the Queen of Wands sama the Seven of Wands. Pertahankan diri kamu dengan spiritual. Ya, terima kalau dia niat baik sebagai teman ataupun sebagai pasangan kembali kalau memang kalian belum ada pasangan lagi. Tapi kalau dia datang tapi kita sudah ada orang lain, so kita harus memberikan sebagai kata teman ataupun saudara. Ya, karena sini akan ada the real talk.
time with the friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun, unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Ya, dia ingin kembali dan ingin bicara karena dia melihat kita sudah happy tanpa dia. Ya, dia ingin bicara banget ini. Dia senang kalau bicara dengan kalian ini, ada sesuatu yang membuat dia tuh bergairah, membuat dia tuh semangat ya di sini, dan dia sangat tertarik sebenarnya bicara dengan kita. Ya, entah kayaknya dia akan coba untuk komunikasi ya, entah melalui email ataupun teks ya. Pokoknya dia merasa kalian ini memang adalah twin flames-nya dia, the Six of Cups and mirroring. Jadi dia coba untuk introspeksi diri lagi di dalam hancurnya dia dengan kita ya, karena dia ada kehancuran dari cara dia move on, meninggalkan kita. Karena dia akan memperjuangkan lagi have fight ya, karena dia tahu dia harus menangkap kalian lagi, karena dulu kalianlah yang menangkap dia, tapi sekarang dia yang menangkap kalian ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 2 ya. Dia hal yang ingin dia katakan, dia mendapati kehancuran dari cara dia move on, meninggalkan kita, dan dia akan coba untuk datang secara diam-diam setelah dia mengendingkan dramanya ya, karena banyak masalah yang dia hadapi, terutama karir dan juga keangkuhannya dia. So kita lihat untuk yang nomor 3 ya. Kita lihat hal yang ingin dia katakan ke kamu untuk deck nomor 3. The Temperance, wow, the Lovers, Six of Swords, Eight of Wands, wow. Oke. Guys, yang aku lihat tentang dia ya, hal yang ingin dia katakan ke kalian, dia jatuh cinta dengan kalian, dia merindukan kalian, dia coba untuk sabar untuk bisa kembali dengan kalian, untuk bisa memanifestasikan kembali hubungan kalian ya. Di sini ada long distance juga, yang mana ya dia coba untuk melewati perasaan cintanya dia ke kalian. Dia gunakan segala cara untuk bisa komunikasi dengan kalian ya di sini, dan ya dia coba untuk belajar sabar untuk bisa komunikasi dengan kalian, untuk bisa mensukseskan lagi. Tapi jangan salah, jangan sampai dia memanipulasi, karena ada the magics ya, the magicians. Jadi hati-hati, jangan sampai dia memanipulasi lagi hubungannya kalian. Ini yang dia ingin katakan, karena dia memantau kalian ya, dan dia mencari informasi dengan kalian, walaupun komunikasinya dengan kalian ini on off ya. Dan dia juga mempunyai masalah kehilangan ya dengan orang lamanya di sini yang aku lihat. Jadi ya dia punya masalah juga ya, trauma di masa kecilnya bisa, atau di masa orang lamanya dia sebelum kenal kalian ya, dia merasa kehilangan ya, merasa trauma, kesedihan, sehingga ya dia coba untuk fokus memantau kalian nih dari kejauhan dan menunggu waktu yang tepat untuk belajar dari masa lalu untuk bisa mempertahankan hubungan ini dengan kalian. Tapi memang saat ini dia coba untuk mengimbangi ya
tentang perasaannya dia ke kalian ini sebenarnya bener gak sih cinta sama kalian atau enggak gitu ya. Karena yang aku lihat dia coba untuk belajar menerima dan mengimbangi perasaan, dan dia ingin berdamai dengan kalian ya. Dan yang aku lihat memang pandangannya dia ke kalian ini membuat dia tuh happy sebenarnya ketika dia ingat kalian. Dan dia juga belajar sabar untuk bisa union sama kalian. Dia akan gunakan segala cara untuk bisa komunikasi ya, untuk bisa progres kembali perjalanannya kalian untuk bersama. Tapi hati-hati jangan sampai ada manipulasi dalam sebuah hubungannya kalian. Oke, kita lihat tindakannya dia ke kalian. Jadi dia sedang healing ya, sedang healing penyembuhan dari perjalanan twin flame-nya dia. Kayaknya dia memang ada twin flame-nya ya sebelum dengan kalian ya, mungkin hubungan lamanya, sehingga dia ingin move on dari hubungan lama dan bisa kembali ke kalian sebagai penyembuhnya dia ya. Ini hal yang ingin dia katakan. Jadi dia coba untuk membandingi hubungan koneksinya kalian dengan orang lamanya dia, dan dia coba untuk menyembuhkan ya, yaitu dengan cara ya dia ingin kembali lagi sama kalian, ingin progres kembali hubungannya dengan kalian. Tapi hati-hati jangan sampai ada manipulasi karena dia gunakan segala cara. So kita lihat tindakannya dia ke kalian yang akan datang. Oke. Ya, tindakannya di sini dia sebenarnya dia ingin mengendingkan yang namanya koneksi twin flames ya. Dia ingin mengendingkan karena dia terbunuh dari petualangannya dia juga di masa lalu. Jadi tindakannya dia saat ini ya dia ingin membayar karma dulu di masa lalu. Jadi dia belum ada rencana untuk ke kalian dulu, karena dia ingin mengendingkan kisah dia dengan orang lamanya yang membuat dia terhianati di masa lalu ini bisa. Dan dia coba untuk kuat juga menahan perasaan lukanya dia, karena dia sebenarnya sudah hampa dengan yang katanya twin flames ataupun soulmate. Dia itu udah hampa. Tapi di sini memang dia akan coba untuk membangun kembali untuk bisa memperjuangkan kalian. Ya, jadi dia memang berbagi ya, banyak masalah ya dengan orang-orang sekitarnya dia ataupun yang dia jalani saat ini ya. Ya, di sini dia juga ada kembali dengan mantan, ini ada ya. Maka dia banyak masalah, banyak keributan tentang kestabilan dan juga perselingkuhan yang terjadi, sehingga dia secara diam-diam meninggalkan orang ketiganya ini ya, beralasan sibuk kerja ya, karir, padahal dia menanam harapan ke kalian ya. Di sini dia akan datang, dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa menaklukkan dan mendatangi ke kita, memberikan kabar. Dia bahagia dengan kita, tapi memang dia ingin mengendingkan kisahnya dengan orang lamanya dia ataupun tripartinya dia ya di sini. Dan yang aku lihat memang dia terbunuh, coba untuk kuat ya. Dia terhianati di masa lalu, dan dia coba untuk memang healing ya dari yang namanya perjalanan twin flame. Dan juga dia ada rasa trauma di masa kecilnya yang membuat dia ya, dia memang harus move on, harus menerima ya karmanya dia, entah dia yang bermain atau dia dipermainkan lagi ya. Karena yang kulihat di sini dia memang harus menjalani karmanya. Dia gunakan segala cara untuk bisa menjalani karma tersebut.
Maka dia coba untuk healing dari perjalanan Twin Flames. Dan dia juga mengendingkan kisahnya dengan kalian, karena dia selalu menyimpan perasaan dengan orang masa lalu di sini. Jadi ya dia kembali dengan orang lama, tapi ternyata terhianati. Pada akhirnya dia ending juga dengan orang lama, dan dia juga banyak masalah dengan orang lama karena ada perselingkuhan di antara mereka, sehingga dia memang terhianati dari orang lamanya ini, ataupun mantan, ataupun kisah orang tua ya, kisah traumanya dia di masa kecil ya, karena dia terhianati dari masa lalu. Jadi ya dia coba gunakan segala cara untuk meninggalkan masa lalunya dia. Di sini dia coba belajar sabar untuk memulai kehidupan barunya dia, karena dia ingin mengendingkan yang namanya membanding-bandingkan. Dia ingin mengendingkan pola pikir lamanya dia, dan dia memang ingin datang ke kalian sebagai twin flame-nya lagi ya, karena dia ingin ada suatu kesuksesan, perubahan dalam masa depannya dia. Ya, selama ini memang progresnya ini banyak kehancuran ya, dikhianati oleh permainannya dia di masa lalu, ataupun dia dipermainkan oleh orang lamanya di masa lalu, sehingga dia mengendingkan hubungannya dia sama kita ataupun perasaannya. Dia ingin memulai lagi nih hubungannya dengan kita ya. Dia ingin memulai lagi, dan seperti perjalanan kebahagiaannya dengan kita ini di masa lalu. Ya, healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Dia memang sakit hati ya, makanya dia healing, ingin mengendingkan tentang pola pikir lamanya dia, dan dia tidak mau lagi membandingkan kamu dengan orang barunya ataupun mantannya ya di sini. Dan dia ingin kembali dengan kamu, coba untuk bisa bahagia lagi ya. Dia gunakan segala cara karena dia mendapati pengkhianatan dari perjalanan ininya dia ya, percintaannya dia. Abundance, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Ya, dia coba untuk merencanakan kembali masa depannya dia sama kita untuk bisa kembali, karena dia terhianati ya dengan kisah masa kecilnya dia di masa lalu. Jadi tindakannya dia ke kita memang dia sedang healing. Untuk 2-3 ini healing ya. Dia belum bisa untuk datang dulu karena dia coba untuk menyelesaikan kesembuhannya dia sebelum ketemu dengan kita lagi. Not enough, frustrations in the relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, and jealousy. Ya, di sini karena kan dia orangnya cemburuan ya, dan dia juga frustasi dari kisah masa lalunya dia. Dia selalu memakai trik untuk mendapatkan kepuasannya dia, sehingga ya banyak isu dan juga kecemburuan yang terjadi. Itu kadang membuat dia tuh nggak cukup dengan kata cinta. Walaupun kita sudah membuktikan ketulusan kita ke dia nggak cukup. Dia selalu memberikan perhatian dengan orang lain, trik dengan orang lain, tapi ternyata dia nggak cukup. Tapi itu terbunuh sendiri ya dengan orang-orang yang dia jalani di sana. Pada akhirnya dia akan kembali lagi ke masa lalunya dengan kita ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 3 ya. Kamu harus kuat karena dia juga sedang dihadapi dengan dilemanya dia sendiri, dan dia juga terhianati dari perjalanan cintanya dia sebelum dengan kalian dan sudah dengan kalian. Tapi pada akhirnya dia akan coba untuk komunikasi dengan kalian lagi. Ini yang ingin dia katakan, dan dia memang coba untuk healing dulu dari kisah masa lalunya dia, entah dari keluarga ataupun dari orang masa lalunya, yaitu pasangan lamanya, mantannya dia. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di likes, and di comments-nya channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.